Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman sejat, apa kabar? Luar biasa sekali antusiasnya. Dan tentu saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Tadi sebelum acara saya sempat berbincang dengan panitia. Jumlah peserta yang registrasi pada acara pada siang hari ini sangat luar biasa sekali. Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu tiap orang memiliki sebuah harapan, tiap orang memiliki harapan untuk dapat melewati pandemi ini dengan baik-baik saja. Pandemi yang sebelumnya diprediksi akan berakhir di bulan Juli, namun hingga bulan September ini tampaknya belum kelihatan tanda-tanda pandemi akan segera berakhir. Ternyata tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada masalah finansial atau masalah keuangan masyarakat pada umumnya, dan ternyata juga dokter pada khususnya. Perlu strategi khusus untuk mengatur atau merencanakan keuangan di era pandemi seperti ini. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan dokter? Kemudian apa pentingnya perencanaan keuangan di era pandemi seperti saat ini? Dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan agar kita semua dapat melewati pandemi ini dengan baik-baik saja. Baik, para peserta yang berbahagia, narasumber pertama kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Hari Nugroho. Dr. Hari Nugroho adalah dokter spesialis obgyn, konsultan onkologi, ginekologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di luar kehidupan sehari-harinya sebagai profesional medis, Dr. Hari juga seorang pemerhati finansial sejak kecil. Dr. Hari mengikuti beberapa pelatihan financial planning dan seorang investor aktif sejak 2007 hingga saat ini. Portofolio investasi beliau di berbagai lokasi, baik itu aset kertas seperti di bursa saham, reksadana, obligasi, maupun aset fisik seperti properti dan emas. Dr. Hari juga sering melakukan edukasi secara berkala untuk kalangan dokter kandungan di bawah naungan POGI Surabaya. Untuk itu mari kita sambut yang meriah Dr. Hari Nugroho. Baik, terima kasih Dr. Birama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, terima kasih perkenalannya dari Dr. Birama selaku moderator. Terima kasih juga kesempatannya dari Dr. Brahmana selaku Ketua ID. Saya diizinkan memberikan topik yang agak berbeda kali ini. Sejujurnya saya agak was-was juga ya ngasih presentasi ini gitu kan, karena ya di luar sebagai kehidupan normal saya sebagai dokter, ini apakah saya kompeten untuk membicarakan seperti ini, tapi ternyata beliau meyakinkan nggak apa-apa ini untuk teman-teman kita. Baik, saya langsung masuk. Saya bikin disclosure dulu bahwa tidak ada konflik kepentingan dari presentasi ini, tidak ada kepentingan finansial ataupun afiliasi apapun dari presentasi ini. Saya sudah screening berulang kali, kayaknya nggak ada ngomong produk apapun atau apapun ya. Jadi kalau misalnya ada, saya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kemudian yang kedua, saya dikritik juga, ini lagi zamannya pandemi kok ngomong finance gitu kan. Hidup aja alhamdulillah. Jadi bukan itu ya, sebetulnya saya sangat setuju dengan PSBB dan pembatasan sosial untuk kontrol virus ini, tetapi kita juga harus memikirkan sisi finance, menggerakkan ekonomi tetapi tetap mempertahankan koridor keselamatan dan keamanan untuk kita semuanya. Jadi tetap prioritas utama saya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kalau kita lihat sedikit, apa sih pandemi dalam sudut pandang ekonomi? Kenapa pandemi kok bikin semuanya down? Jadi kalau kita ngelihat secara garis besar, ekonomi itu sebetulnya adalah isinya gearbox dengan ribuan atau mungkin puluhan ribu gear yang menggerakkan satu sama lain. Ya, besarnya gear yang ikut ke dalam gear yang besar itu dinilai dari besarnya uang yang digerakkan di dalam gear tersebut. Makin besar akan bisa makin menggerakkan banyak gear di bawahnya. Sehingga saya coba bawa kasus ini pre-pandemik ya, sehingga nanti mungkin bisa ada bayangan kenapa pandemi bisa membawa kita ke resesi ekonomi.
pre-pandemi kalau nggak salah akhir 2019 terjadi trade war antara US dan mainland China. Jadi US stop beli barang dari China kan. Yang terjadi adalah pabrik di China itu menurunkan produksi. Apa hubungannya trade war di China antara US, tapi ekonominya Indonesia langsung drop. Ternyata turunnya produksi karena produksi barang yang sudah diproduksi nggak bisa dijual, itu menurunkan konsumsi listrik di Tiongkok. Sedangkan kita tahu Tiongkok mainland itu adalah pemakai batu bara kita terbanyak. Sehingga penurunan pemasukan di sektor batu bara. Nah, saking besarnya sektor energi di batu bara ini menggerakkan ribuan ekonomi kecil di bawahnya, sehingga ekonomi di Indonesia pun ikut turun. Itu saja enggak, ternyata barang yang sudah tercetak tadi oleh Tiongkok terpaksa dibuang di negara Asia Tenggara dengan harga yang sangat murah. Yang penting enggak rugi, bahkan dijual dengan harga nilai di bawah nilai produksi. Yang penting dia dapat cash flow lagi, bisa muter barang lagi. Akhirnya harga yang sangat murah ini mendisrupsi harga barang di Indonesia. Produk-produk lokal kita terdisrupsi. Ini hanya policy trade war. Coba bayangkan kalau policy karena ada pandemi. Apa yang terjadi di pandemi? Ini adalah 9 bisnis besar di Indonesia, di dunia tepatnya ya. Jadi 9 ekonomi besar ini karena pandemi akan sangat terimpact. Contohnya transportasi, nggak boleh ada transportasi pesawat kesana kesini, semua di lockdown. Akibatnya transportasi menurun, traffic penggunanya akan menurunkan belanja ekonomi di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Jadi impactnya itu akan sangat besar. Akhirnya roda ini sangat, yang biasanya berputar sangat kencang dan bisa mengalirkan, mendistribusikan uang kemanapun, menjadi sangat rendah sekali. Akibatnya apa? Terjadi penurunan distribusi dari uang. Kita lihat ini adalah presentasi dari Badan Pusat Statistik ya. Penurunannya minus 5,32% in general. Rata-rata pertumbuhannya itu biasanya per kuartal 5%. Nah, di triwulan 1 sudah turun karena trade war dan awal Covid dari mainlandnya. Tambah terpuruk lagi. Apakah nanti berikutnya akan terpuruk? Kemungkinan besar akan negatif lagi dan kita akan masuk resesi. Akibatnya apa? Ini bisa dilihat dari BPS men-share bahwa penurunan signifikan dari berbagai infrastruktur. Ada infrastruktur yang meningkat sedikit, pertanian, tapi yang lain menurun lebih tajam daripada yang lainnya. Dan pulau-pulau tertentu juga kena dampak lebih tinggi daripada pulau yang lainnya. Nah, terus apa efeknya di kehidupan dokter? Ya, itu memang global ya, tapi apa efeknya di kita? Jadi jelas pendapatan kita akan menurun. Kenapa pendapatan menurun? Karena ada virusnya. Apa hubungannya? Satu, pasien takut datang untuk berobat. Dan sayangnya negara kita masih menganut income dari tenaga medis adalah fee for service, bukan fixed take home pay. Jadi ya akibatnya kalau pasiennya takut untuk datang berobat, maka income juga akan menurun. Yang kedua, dokternya banyak yang menghentikan atau menurunkan jumlah prakteknya. Ya, jadi ini sangat masuk akal. Bahkan saya pun melakukan yang sama. Karena apa? Prioritasnya kepada kesehatan. Tetapi ini juga akan menurunkan pendapatan. Yang ketiga, dari rumah sakit sendiri juga terjadi pembatasan. Yang keempat, beberapa rumah sakit karena cash flow-nya terhambat, gagal bayar gaji pegawai, sehingga kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang terjadi kemacetan cash flow-nya. Kemudian pengeluaran kita meningkat. Dari mana pengeluaran meningkat? Banyak di rumah jadi nggak produktif, malah belanja online ya kan. Ini buka smartphone, buka laptop, lihat kena racun ya kan, racun temannya, belanja online. Terus karena sering di rumah, biasanya di kantor tagihan listriknya naik, airnya naik, kuota internet biasanya pakai wifi kantor, ini pakai rumah naik juga ya. Terus ada pengeluaran-pengeluaran baru untuk adaptasi yang baru. Biasanya hobinya cuma lari, cuman bosen kalau lari terus, lari di luar juga nggak bisa. Akhirnya
beli alat olahraga baru, beli sepeda, beli apapun. Kemudian beli laptop, beli webcam untuk kebiasaan baru. Ini berpotensi untuk mengubah cash flow dari kita semuanya. Ini coba saya polling ya, semuanya bisa ikut berpartisipasi dan jangan khawatir, polling ini anonimus, saya tidak akan bisa mengerti siapa yang itunya berapa. Bisa saya kasih 1 menit untuk polling. Hasilnya ternyata sebagian besar menurun sebanyak 50%. Ada 2% yang menurun 100%. Jadi dari punya penghasilan jadi tidak ada penghasilan sama sekali. 75% juga ada. Ada juga yang minus 25%, hanya 13% yang tidak berubah. Jadi kalau kita simpulkan sekitar 90% ada terjadi perubahan ke negatif setelah pandemi. Cocok dengan pandemi tadi. Baik, kita lanjutkan dulu. Saya ada punya beberapa poll nanti menarik, kita bisa lihat sama-sama. Jadi dari penurunan itu saya coba membawa Anda semua untuk menjadi sadar ya. Tiap orang itu punya berbeda. Ini yang daftar berapa tadi? 600 ya. 600 itu punya beda-beda. Yang harus saya share dulu, Anda harus punya self awareness. Saya di level mana gitu kan. Ini paling simple aja. Ini sangat jauh dari checklist saya diajarkan pada saat mengikuti pelatihan financial planning. Checklistnya orang untuk financial planning apa aja, ada berhalaman-halaman gitu ya. Cuman ini ya paling gampang dulu aja lah. Nomor 1, ada yang tabungannya banyak. Ini musuhnya pasti yang tidak ada tabungan. Ada yang punya penghasilan pasif. Ini lawannya pasti yang tidak punya penghasilan pasif. Ada yang tidak ada cicilan, ada yang banyak cicilan. Yang sisi kiri itu berarti yang semakin kecil impact-nya, yang sisi kanan itu yang semakin besar impact-nya. Andaikan saya kasih yang sisi kiri 0, kemudian yang sisi kanan saya kasih nilai 10, Anda coba mengkira-kira Anda di sisi berapa. Saya punya tabungan tapi ya lumayan lah, nggak banyak gitu. Ya mungkin nilainya 7, ya kira-kira sendirilah. Nah, ini ada 0 kecil sampai yang besar 30. Ternyata 38% orang itu berada di skor antara 15-20, which is cukup impactful ya ternyata ya. Jadi perlu diingat, makin besar skornya maka impact dari pandemi atau apapun resesi ekonomi bentuknya makin besar. Jadi ternyata kelompok dokter yang mengikuti acara ini cukup versatile ya, cukup membahayakan. Oke. Saya coba membawa data awal bahwa Anda di mana, impact Anda seperti apa. Saya coba membawa ke dunia lain dulu. Kita semua berangkat dari anak kecil, dididik, punya mimpi gitu kan. Mimpi kita itu sebetulnya apa? Dari kecil kita didengungkan, wah semoga nanti kamu jadi orang yang sukses gitu. Saya waktu itu tanya, sukses itu apa sih definisinya? Itu sebetulnya saya bingung gitu kan. Ternyata saya tanya teman-teman, itu sukses itu apa? Ya kaya gitu kan. Ya kaya, uangnya banyak gitu. Oh, rata-rata orang-orang itu pikirannya seperti itu gitu kan. Tapi coba kita lihat ya, ini adalah salah satu contoh. Ini contoh yang sering saya pakai, Lara and Robert Griffith. Mereka ini merayakan sesuatu, yaitu merayakan kemenangan lotre 1,8 juta pound sterling, which is berarti kalau dikonversikan more or less 35 miliar. 35 miliar rupiah ya, itu kalau diberikan dawat mungkin Jawa Timur banjir ya, Surabaya mungkin banjir ya. Itu uangnya banyak sekali. Semua berasumsi bahwa dia punya 38 miliar, berarti dia selesai masalah hidupnya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, dia broke, sisanya cuma 7 pound sterling punya uangnya, kemudian dia pisah sama pasangannya. Jadi ternyata kita bisa tahu kenapa yang menang lotre itu bangkrut. Kalau Anda survei gitu ya, Anda googling coba, berapa persen statistically orang yang menang lotre bangkrut? Sekitar 70% menang lotre itu balik bangkrut lagi. Ya, dan ternyata nggak cuma pemenang lotre. Ya, ini survei yang dibikin sama majalah SWA tahun 2004. Jadi pada saat itu eksekutif muda yang gajinya 15-20 juta. 2004 15-20 juta itu banyak ya. Sekarang aja masih banyak, apalagi tahun 2004. Itu ternyata terancam bangkrut di hari tuanya 80%-nya. Karena apa? Karena ketidakmampuan
merencanakan keuangan. Jadi uang itu ternyata bukan selalu jawaban dari masalah, tetapi kadang-kadang uang itu tambah bikin masalah. Contohnya yang menang-menang lotre tadi kan, gitu kan. Dan kalau Anda nggak bisa menghandle uang 1 juta, maka Anda tetap nggak bisa menghandle uang 1 miliar. Jadi intinya uang tidak menyelesaikan segalanya dan uang bukan sebagai target hidup. Jadi saya strongly suggest untuk Anda mengubah goals dalam hidup Anda. Definition of success-nya harus di-tweak sedikit. Kalau kita lihat Maslow dari hierarchy of needs, life goal itu sebetulnya dari paling basic itu fisiologis ya. Jadi bisa minum, bisa makan itu basic banget. Orang do everything itu awalnya untuk survive dulu kan, orang bisa minum. Setelah minum pasti minta lebih, bisa minta makan. Setelah makan pasti minta tempat istirahat. Ya, ada tempat istirahat yang bagus, aman, tidak diganggu sama macam-macam. Berikutnya naik, butuh aktualisasi diri sampai puncaknya. Jadi kalau kita cek life goal, 1 yang paling simpel fisiologis need ya, makan, minum, istirahat. Punya pakaian, punya tempat tinggal, bisa dapat pendidikan yang layak, ada transportasi, ada health service, udah semuanya baru kita cari hiburan ya. Kemudian udah mentok semuanya, kita mencari aktualisasi diri ya. Jadi uang hanyalah instrumen untuk mengatur itu semuanya. Tetapi kita nggak bisa melakukan itu semuanya dengan uang. Sehingga kita diajarkan di financial planning itu bagaimana yang cash flow sementara ini diolah. Diolah buat apa? Karena kita punya dimensi lain yang susah ya, yang bikin susah. Dimensinya waktu. Kita hidup nggak cuma 1 detik ini, kita hidup itu dari awal umur 0 sampai 18 tahun. Kita sekolah ya, sekolah dasar 18 sampai 24, sekolah dokter. Terus ini tidak produktif ya mungkin beberapa ada yang produktif, saya dulu juga jual diktat fotokopian segala ya, ada yang produktif tapi tidak semuanya seperti itu. Kemudian ada fase produktifnya tahun umur 24 sampai 65. Beberapa mungkin yang ngambil dokter spesialis lebih tua lagi ya, ada yang 30, 35. Kemudian sampai umur 65 kembali tidak produktif. Kalau umurnya kalau memang di atas 65 sampai berapa, alam nggak tahu kita ya. Diharapkan fase produktif ini kita bisa melakukan sesuatu untuk menabung untuk fase tidak produktif kita. Tapi kita harus ingat, kita nggak boleh hanya memikirkan itu juga, karena seringkali kita punya anak atau apapun lah yang dependen sama kita ya. Anak itu kita harus support di masa produktif kita, mensupport masa mereka tidak produktif. Dan kadang-kadang di Indonesia atau negara berkembang kan harapannya kita support saat mereka tidak produktif, supaya pada saat mereka produktif bisa mensupport kita yang tidak produktif nantinya. Tapi kan lebih enak lagi kalau kita independen, supaya pada saat mereka produktif tidak terlalu merepotkan. Ingat juga kita juga punya orang tua, kita juga harus mensupport orang tua kita yang tidak produktif pada akhirnya. Sehingga ini bikin cukup ribet ya untuk menjadi orang di negara berkembang, karena semua ini kita harus urusi pribadi. Kalau di negara maju ada pension plan, kita nabung aja pokoknya selama masa sekolah, masa bekerja, otomatis dipotong sama pemerintah, pada saat pensiun dapat. Masalahnya kita enggak, jadi kita harus bikin mengatur keuangan sendiri ya. Sehingga dari semua itu, maka kita harus mikir juga hidup kita itu ada finance, harus ngatur cash flow, manajemen asetnya, manajemen resiko, manajemen pajak, mendistribusikan wealth-nya, kemudian estate plan. Estate plan itu adalah manajemen waris, jadi saat mewariskan nanti. Kemudian kalau kita ngomong film superhero gitu, ada yang goalsnya adalah kita dengan finance freedom dari awal sampai akhir gitu kan, goalsnya. Ada villainnya kan pasti kan. Villain yang pertama itu adalah sebetulnya kebutuhan dan keinginan. Jadi kita tuh pengennya macam-macam. Butuhnya cuma minum air, tapi pengennya minum yang aneh-aneh. Butuhnya cuma makan untuk survive, tapi mintanya makan yang aneh-aneh. Kenapa kok kita butuh itu? Karena sebetulnya
mindset yang salah menurut saya. Jadi ini film favorit saya, Fight Club ya. Kita itu beli barang yang nggak kita butuhin, pakai uang yang nggak kita punya, loh kok bisa nggak punya utang gitu kan. Untuk impress orang yang kita nggak suka. Siapa yang bikin gitu? Advertisement. Ya, jadi kita itu iklan-iklan coba dilihat ya, itu bikin kita itu pengen beli sesuatu yang mahal, akhirnya nggak punya uang, pakai kartu kredit, ya kan? Kurang ini cash flow-nya, ya udah kita kerja ekstra. Sebetulnya kita nggak suka melakukan pekerjaan itu, akhirnya kita beli sesuatu yang kita nggak sukai dan untuk sesuatu yang nggak perlu. Saya sarankan kalau nonton Fight Club ini ya. Film tahun 99, saya masih SMA ini nonton film ini, impactful banget. Kemudian musuh besar kedua, ini yang nggak bisa kita apa-apain, ya, inflasi. Inflasi kita itu antara dipublikasi bisa 6%, 3%, 4% gitu kan. Jadi inflasi ini mau nggak mau ya akan pasti terus ada sampai kapanpun ya. Jadi inflasi not always a bad things, beberapa bahkan butuh inflasi untuk menstimulasi, tetapi overinflated juga akan sangat buruk. Apakah sama yang dipublikasi oleh pemerintah dengan yang real di lapangan? Kita coba lihat. Ini kalau kita lihat harga beras ya 2014 ke 2015 naiknya 13%. Gula pasir, tepung terigu ya kok jauh sama yang dipublikasikan 4%. 3%, 5%, berarti dibohongin kita, bukan semua itu dihitung. Jadi ini adalah consumer good inflation. Kalau yang tadi dihitung juga harga minyak dunia dan sebagainya yang mungkin belum terlalu kita butuhkan. Ini mungkin yang ibu-ibu ya lebih tahu ya, harganya beras naik, harga bawang naik, yaitu inflasi yang real ke household sehari-hari, datanya seperti ini. Jadi seringkali kita pakai angka 12% untuk mengkalkulasi inflasi bulanan, tahunan. Tahun 95 itu 1 gram emas 25.000, beras 700. 2020 ya 1.020.000 ya. Jadi naiknya 116% per tahun ya. Kalau gitu saya beli emas saja, nggak usah beli beras saja lumayan kok ya, disimpan beras 25 tahun naiknya 60% setahun. Tapi masalahnya kan nggak sustainable. Berasnya sudah apak ya. Jadi berarti kita untuk melakukan sesuatu harus nilainya naik dan sustainable ya. Jadi apa prinsipnya? Emas bisa nggak? Bisa. Ini harga emas dunia dari tahun 94 sampai tahun ini saya ambil datanya 4 September 2020 ya, selalu meningkat. Ini harga beras juga naik sama. Berarti di Indonesia itu harga beras dan harga emas sama-sama naiknya, bukan. Tapi nilai rupiahnya yang mungkin volatil. Jadi perlu dipikirkan mekanisme lain selain hanya menabung. Kenapa? Karena kalau misalnya saya sekarang punya 200 juta nih gitu kan, ditabung sekarang. Wah, 200 juta ini dapatnya nggak karu-karuan, ngoyo gitu kan. Tak tabung, suatu saat saya pengen, ini 200 juta ini akan saya pakai lagi di 15 tahun lagi saat saya sudah nggak bekerja, saya mau pensiun dini gitu kan. Ternyata 200 juta yang saya punya itu nilainya hanya 18% dari nilai asli kalau inflasinya 12%. Dalam artian rasanya saat itu seperti uang 36 juta saat ini. Loh, waduh, berarti saya kerja keras untuk 200 juta pada saat itu hanya 36 juta. Iya, jadi inflasi itu kalau beras jadi apek, inflasi itu juga bikin value dari uang akan menurun. Jadi kenapa butuh investasi adalah untuk ini. Akhirnya kita perlu pikirkan instrumen investasi apa saja. Yaitu bisa real asset ya, tanah, properti, emas. Tanah, properti ini seringkali tidak liquid. Tidak liquid dalam artian, saya butuh, kapan butuh uangnya? Ya 5 menit lagi, nggak mungkin bisa. Jual tanah 5 menit gimana caranya? Jual properti seminggu, ya susah juga. Jadi butuh waktu. Emas mungkin bisa, cuman spread harga jual dan belinya cukup besar. Ada juga paper asset, mulai saham, obligasi, deposito, dan reksadana. Ini perlu dipikirkan ini semuanya. Saya nggak mungkin ngomongin ini satu-satu, saya cuma punya waktu 40 menit. Kemudian kita pull lagi ya, dari semua instrumen investasi yang sudah ada tadi, saya ingin tahu dulu, Anda semua sudah punya investasi atau belum? Ternyata sebagian besar 50% dari populasi yang mengikuti webinar ini sudah punya at least satu properti, entah itu tanah, rumah, ruko, atau apartemen. 25% belum punya sama sekali, 16% sudah punya saham. Wah,
hebat, obligasi sudah punya 7%. Tapi cukup apakah ini menggambarkan semua populasi profesi kita secara umum? Tidak. Karena apa? Karena orang-orang yang mengikuti webinar ini adalah orang yang cukup melek financial planningnya sehingga punya. Jadi mungkin ini bias ya kalau dikatakan bahwa ini mempresentasikan seluruh populasi kita. Baik, saya coba teruskan. Saya dikritik ya, kamu main saham itu haram. Enggak ya, insya Allah halal. Jadi sudah dilabeli sama MUI. Kalau concern dengan sahamnya, enggak mau saham yang menjual produk-produk tertentu juga bisa. Jadi ada saham syariah dengan perkembangan yang juga kurang lebih sama dengan saham yang biasa, yang konvensional. Terus dari instrumen paper ini perlu Anda pikirkan untuk dipakai untuk kedepannya. Tapi kembali lagi, saya tidak mengencourage untuk waduh saya ini langsung main saham untuk trading ya. Trading itu ada istilahnya, kita pemain saham itu istilahnya BPJS ya. Beli pagi, jual sore ya, trading ya. Berharap untung besar terus langsung dijual sorenya. Apa yang terjadi malah sebaliknya biasanya ya. Jadi saya tidak berharap bahwa permainan ini semuanya dibuat spekulasi. Kalau jadi spekulasi Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan, padahal pakai produk syariah dengan cara yang syariah, menurut saya pribadi kalau spekulasi ya nggak benar ya. Sahamnya sekarang lagi drop nih, kan lagi pandemi, dropnya sampai IHSG dari 6.000 sampai 5.200 kemarin kan. Iya, tapi still kalau kita lihat dari pertama dibuka 1 Mei 90 itu indeksnya 636, sekarang 5.240, which is 27,5% per tahun peningkatannya ya. Cukup nggak melawan inflasi? Cukup, malah bonus beberapa persen sedikit. Bonusnya adalah kita syukuri ya, kita nggak cari yield terbesar. Karena kalau high risk itu sunatullahnya adalah pasti, kalau high profit pasti risknya juga akan besar. Terus gimana kita tahu ini semuanya? Kita mensikapi investasi kita. Mungkin nanti teknisnya Mbak Mimin yang lebih spesifik, cuman paling enggak kita harus set goal dari investasi. Misalnya saya pengen sekolah S3, anak saya nanti harus sekolah, ini kan pasti kan ya. Terus pembelian barang hobi ya, bukan berarti kalau Anda financial planning nggak boleh bersenang-senang ya, boleh, cuman harus dikuantifikasi besarnya seberapa. Is it reasonable or not ya. Kemudian liburan keluarga, boleh nggak? Boleh. Financial planning tidak mendidik Anda seperti paman gober ya, punya uang tapi dikip semuanya. Ya kalau saya sih nggak barokah, karena bagi saya kewajiban seorang yang punya uang banyak adalah berkewajiban untuk menggerakkan ekonomi supaya lebih baik, mendistribusikan dengan lebih baik dan membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi do something, belanjakan uang Anda dengan sesuatu yang reasonable ya. Beli aset, jangan lupa, saya mau beli aset untuk menambah instrumen investasi saya, boleh. Naik haji, boleh. Uang pensiun, dipikirkan semuanya. Kemudian kita kuantifikasi keinginan kita dalam bentuk angka. Misalnya nomor 1, anak saya masuk SD nih. Ini misalnya anak saya masih TK. Tahun depan anak saya masuk SD. Saya tanya SD-nya, berapa itu SD-nya daftarnya? 20 juta. Ini saya nggak tahu, saya ngarang aja ya. Yang lebih tahu istri saya. Berarti 1 tahun lagi mungkin inflasi 12%, harganya 22 juta. Berarti saya harus nabung dengan asumsi nilai tabungan dengan harapan investasi yield tertentu dari sesuatu yang kita ambil. Misalnya obligasi ya mungkin 6%. Misalnya deposito berapa persen kita hitung, berarti kita harus nabung per bulan sekian. Anak saya masuk SMP. SMP-nya berapa uang pangkalnya? 50 juta. Berarti 7 tahun lagi kalau dihitung inflasi 110 juta. Nabung saya sekian dan seterusnya. Seterusnya ya. Kemudian saya ingin ganti handphone 5 tahun karena saya merasa setelah 5 tahun handphone saya ngerepoti dan menyusahkan hidup. Ya sudah dibajeting aja. Berapa? Budgetnya 15 juta. Oke. Berarti saya harus nabung 357.000 per bulan selama 5 tahun untuk bisa ganti handphone dalam waktu 5 tahun. Liburan dan juga seterusnya. Akhirnya saya total. Saya naik haji ini. Ternyata saya harus nabung 14.471.100 rupiah per bulan selama itu untuk mencari 8 hal itu. Terus saya lihat kan, saya harus realistik kan. Ternyata ternyata cash flow saya, pemasukan saya cuma 6 juta sebulan. Nah ini kan nggak realistis. Kalau nggak realistis gimana? Kita coret yang nggak masuk akal. Ganti sepeda nggak penting, sepeda udah ada kok ganti. Liburan tetap harus.
cuman mungkin nominalnya dikurangi. Ya udah, nggak usah 60 juta gaya-gayaan ke luar negeri. Liburannya kemana? Ke Kenjeran aja itu loh. Modalnya berapa? 500.000, ya udah diganti. Handphone diganti nggak? Diganti. Handphone 15 juta itu apa? Ganti yang 5 juta aja, ganti lagi. Jadi harus realistis. Tetap nggak cukup misalnya cicilannya untuk kedepannya. Dikurangi. SD 20 juta itu apa? SD biasa aja, SMP biasa, and so on. Jadi kita harus merealistikan goal kita terhadap perkembangan di lapangan. Termasuk saat ini pandemi. Income tadi rata-rata menurun 50-75%. Berarti kita harus mengatur goal kita lagi. Goal yang unrealistik mulai dicoret atau diganti nominalnya dengan substitute yang lebih masuk akal dengan kondisi seperti sekarang ya. Terus ini saya sedikit share pembelajaran kasus dokter karena teman-teman saya itu banyak yang tahu saya ini orang finance gitu kan. Jadi banyak yang datang konsul gitu kan. Konsulnya bukan masalah unko, tapi konsulnya masalah gaya hidup. Jadi ada yang ke rumah saya dengan mobil mewahnya gitu ya, terus bingung. Saya ini bingung ini, kenapa? Saya nggak bisa nyicil. Kenapa? Income saya turun. Loh, emang cicilanmu berapa sebulan? Minimal saya harus bayar 40 juta untuk kartu kredit. Saya bingung sebenarnya. Nah, 40 juta untuk bayar kartu kredit, berarti cicilannya berapa? Nah, terus saya tanya, penghasilanmu berapa? Kok berani nyicil segitu banyak? Sekian gitu kan. Nah, wah itu nggak masuk akal lah. Nanti mungkin bicara dengan Mbak Mimin ya presentasi berikutnya, berapa persen rasio yang pas untuk bisa untuk melakukan cicilan. Itu pun harapan saya cicilannya cicilan produktif ya, bukan cicilan barang mewah tadi ya, yang tidak memberikan added value. Kemudian yang kedua, yang seperti yang kita survei, penghasilan turun 80%, pengeluarannya naik. Gimana? Ya kembali lagi, lifestyle terapi dikurangi. Pengeluaran-pengeluaran yang biasa meningkat itu dikurangi. Seberapa besar menguranginya? Nanti Mbak Mimin akan share persentasenya yang masih masuk akal. Kemudian ada juga yang income-nya tetap banyak kok, saya masih banyak, tapi nggak pernah ada sisa, saya nggak bisa nabung. Nah terus kalau kamu tahun depan naudzubillah min dzalik ada apa-apa, kamu meninggal gimana? Ya dipikir nanti, loh ya bingung, nanti anak istrinya ikut siapa gitu kan. Jadi kalau seperti ini harus diterapi juga. Mungkin lifestyle-nya yang nggak tahu, dicatati semua pengeluarannya. Wah ini kamu ngawur, supaya bisa saving. Berapa persen saving yang reasonable, nanti Mbak Mimin akan share persentasenya. Kemudian ada juga nih yang kontak saya, income saya tetap banyak itu, sisanya juga tetap banyak. Tapi cuma saya satu bingung, biasanya itu saya invest di saham kan enak ya. 1 tahun rata-rata udah merem lah, salam beli saham-saham blue chip itu naiknya 12%, 15%, santai aja nggak mikir. Saya juga hidupnya sederhana. Sekarang mau masuk mana ini? Investasi drop semuanya lah. Mungkin lebih pilih investasi yang lebih low risk tapi profitnya juga low. Jadi kita turunkan ekspektasinya. Pandemi kan semuanya turun ya. Jadi kalau kita minimal bisa menghold dengan penurunan yang paling kecil daripada yang lainnya, maka menurut saya itu sudah luar biasa. Jadi kembali lagi, tujuan presentasi ini untuk meningkatkan pemahaman finansial dan bisa melalui krisis ekonomi ini dengan lebih baik. Seperti kita ketahui bahwa range dari berapa tadi, 600 orang peserta ini tidak sama ya. Ada yang di level nomor 30, 25 tadi. Saya nggak mungkin bisa ngasih resep untuk semuanya, cuma dengan pemahaman ini mungkin Anda bisa lebih melewati masa krisis ini dengan lebih baik. Supaya apa? Bisa mempersiapkan dana lebih baik yang lebih penting. Jadi things that matters in life yang Anda pikirkan. Dan saya ingin mengubah mindset bahwa sukses itu bukan selalu kaya, tapi goal kita tercapai. Goal kita tercapai harus ngatur keuangan. Jadi uang itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Jangan bikin uang adalah tujuan hidup. Jadi bukan kalau kita analogikan dengan makan, jadi makan untuk hidup bukan hidup untuk makan ya. Jadi take home message-nya ini ada perubahan. Goals itu selalu berubah. Ada hal kecil aja goal saya berubah gitu kan. Apalagi hal pandemik seperti ini. Set ulang goals Anda. Kalau Anda sudah punya goals, diubah. Kemudian yang belum punya dana darurat, siapkan dana darurat. Apa itu dana darurat? Nanti Mbak Mimin akan bicarakan tentang financial checklist apa saja. Kalau sudah punya dana darurat harus apa, nanti juga Mbak Mimin share. Kemudian jangan lupa ya, kita punya kewajiban kita itu apa? Menggerakkan ekonomi. Ekonomi bergerak dari transaksi, ada jual, ada beli. Transaksi bisa barang, bisa jasa. Kalau Anda menghentikan 100% belanja Anda kemanapun, maka apa yang terjadi? Roda ekonomi akan semakin dalam
resesinya. Semua orang butuh orang lain. Orang lain Anda butuh orang lain dengan cara apa? Transaksinya dengan uang. Jadi Anda tetap harus belanja. Jangan sampai nggak belanja. Kalau Anda belanja, fokus ke lokal yang disupport. Orang-orang yang membutuhkan ekonomi paling besar. Kalau menurut saya pribadi, saya belanja ke tukang sayur. Saya belanja ke orang-orang yang struggle to survive ya. Jadi kembali support lokal, belanjakan uang Anda ke hal-hal yang matters buat Anda, support yang lokal. Kontrol pengeluaran, kenapa? Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Dana darurat kita SOP-nya sih 12 bulan, tapi karena ada pandemi ini saya langsung mengubah set goal, saya siapkan dana darurat untuk 20 tahun. Berapa besar dana darurat nanti Mbak Mimin akan share. Kemudian hindari pembelian atau hutang barang konsumtif tidak produktif ya. Jadi cash is king saat ini. Hati-hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hari Nugroho, pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dari pemaparan Dr. Hari Nugroho tadi, ternyata di era pandemi seperti saat ini, hampir sebagian besar dari polling tadi, ternyata 50% mengalami penurunan pendapatan. Bisa jadi karena dokter tersebut mengurangi jam praktek, atau ada pembatasan jam praktek oleh pihak rumah sakit, atau bahkan ada beberapa rumah sakit yang menunda atau menunggak pembayaran jasa pelayanan medisnya kepada dokter tersebut. Namun justru yang menarik buat saya adalah ternyata dengan adanya WFH, work from home, tidak serta-merta membuat pos anggaran pengeluaran kita menjadi menurun. Ternyata justru sebaliknya, dengan WFH ini dikatakan tadi sama Dr. Hari bahwa hobi shopping online-nya meningkat, tagihan listrik di rumah meningkat, kuota internet meningkat, dan tadi saya tergelitik ternyata ada adaptasi hobi baru. Tetangga beli sepeda baru, kita ikut-ikutan beli sepeda baru. Mungkin tetangga hobi berkebun, kita ikut-ikutan hobi berkebun juga. Yang mungkin sebelum di era pandemi ini, hobi tersebut terlintas sedikit di benak kita pun tidak ada. Tentu dengan kondisi seperti ini, pendapatan menurun, pengeluaran meningkat, era pandemi yang nggak jelas kapan akan berakhir, maka tentu kita memiliki kewajiban untuk mengatur atau melakukan perencanaan keuangan yang baik. Misalnya berapa sih alokasi dana untuk dana darurat, alokasi dana untuk pos anggaran pengeluaran untuk hobi dan sebagainya.